Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di bab 6 ornamen Betawi dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD, yaitu jendela dan pintu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengenal rumah adat Betawi. Peserta didik dapat menyebutkan macam rumah adat Betawi. Peserta didik dapat menjelaskan motif dan ornamen rumah adat Betawi. Yuk kita mulai pembelajarannya. Siapa yang tidak mengenal suku Betawi? Suku Betawi dikenal sebagai suku asli dari daerah Jakarta yang sekaligus menjadi ibu kota negara. Seperti suku lainnya di Indonesia, suku Betawi pun memiliki sejumlah ciri yang menggambarkan identitas serta budayanya. Salah satu identitas suku Betawi adalah corak ornamen khas Betawi pada rumah Betawi. Nah, ini adalah ornamen dan corak khas rumah Betawi ya. Pernahkah kamu berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Bagaimana bentuk rumah adat dari setiap anjungan provinsi di Indonesia? Pasti berbeda-beda ya. Coba kamu amati gambar di bawah ini nih. Di anjungan mana kamu melihat bentuk rumah ini? Ya, ini adalah salah satu anjungan di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Ya, oke, ayo kalian perhatikan dan kalian lihat. Ayo menyimak ragam bentuk dan tata ruang rumah Betawi. Salah satu hasil kebudayaan Indonesia adalah rumah adat. Rumah adat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri tergantung pada kondisi daerah tertentu. Suku Betawi memiliki rumah adat tersendiri. Berdasarkan tata ruang yang dibentuk bangunannya, ada 3 jenis rumah adat Betawi, yaitu rumah bapang, rumah gudang, dan rumah joglo. Rumah bapang sering disebut juga sebagai rumah kebaya. Disebut demikian karena bentuk atapnya menyerupai lipatan-lipatan pada baju kebaya. Ketiga jenis rumah adat tersebut meski berbeda bentuk dan tata ruangnya, namun terbagi menjadi 3 ruang ya. Semuanya dari 3 jenis rumah ini terbagi 3 ruang. Yaitu terdiri atas ruang depan atau serambi, ruang tengah, dan ruang belakang. Ya, terdiri atas 3 ruang, ruang depan serambi, ruang tengah, dan ruang belakang. Nah, ini ada berbagai model rumah Betawi seperti rumah kebaya, rumah joglo, dan rumah gadang ya. Rumah khas Betawi memiliki tangga yang menghubungkan lantai rumah kebaya atau gejogan dengan area luar rumah. Tangga tersebut dikenal dengan nama balak suji. Peletakan balak suji memiliki makna sebagai penyejuk dan penghalang masuknya bencana ke dalam rumah ya. Balak suji mempunyai makna sebagai penyejuk dan penghalang masuknya bencana ke dalam rumah. Nah, ini tangga ini namanya balak suji ya. Balak suji pada rumah khas Betawi. Nah, tangga tuh ya, lihat tangga yang mau masuki rumah tuh ada tangganya ya, itu namanya balak suji. Langkan pada rumah khas Betawi sebagai pagar batas antara teras dan halaman. Ini namanya langkan nih yang dari bambu tuh yang berbaris ya. Nah, itu adalah langkan namanya. Fungsinya sebagai pagar batas antara teras dan halaman.
Selain tangga, pada rumah Betawi juga memiliki pagar khas yang disebut langkan. Yang tadi ya, langkan merupakan pagar pembatas teras dari halaman yang terbuat dari kayu. Langkan memiliki pesan moral, yaitu etika yang baik dalam bertamu harus melewati halaman depan. Bertamu melewati bagian belakang rumah bagi masyarakat Betawi adalah etika yang tidak baik ya. Nah, sekarang ayo berkarya. Langkan adalah salah satu ciri khas dari rumah Betawi. Coba kamu berkreasi sesuai dengan imajinasimu. Gambarlah model langkan untuk rumah Betawi. Gambarlah model langkan tersebut di buku gambar dan beri warna yang menarik ya. Nah, ini ada contoh gambar langkannya. Nah ya, kalian bisa meniru gambar ini atau kalian mempunyai kreasi yang lain juga boleh ya. Ini ada warna kuning dan hijau nih perpaduannya yang belah sini ya. Nah, ini ada catatan. Jika kalian menggambarnya bagus, ini ada kriteria penilaiannya. Aspek yang dinilai ada kerapian menggambar. Sangat rapi dalam menggambar, skornya 4. Sangat baik. Rapi dalam menggambar, skornya 3. Baik, masih ada beberapa coretan dalam menggambar, skornya 2. Cukup. Perlu bimbingan dalam menggambar, skornya 1 ya, perlu bimbingan ya, karena gambarnya belum menyerupai. Nah, ini ada kombinasi gambar, sangat bagus kombinasi gambarnya, apa warnanya. Nah, itu nanti nilainya sangat baik, skornya 4. Bagus dalam membuat kombinasi gambar, 3. Masih belum banyak kombinasi gambarnya, 2. Perlu bimbingan dalam mengkombinasikan gambar, 1 ya. Itu jangan sampai kalian dapat 1 jika kalian diberi tugas oleh guru kalian menggambar langkan ya, menggambar yang tadi tuh kalian harus mendapatkan skor 4, itu kriterianya, baca ya. Ayo menyimak motif dan makna ornamen rumah khas Betawi. Kita telah mempelajari ketiga jenis rumah Betawi yang berbeda. Lalu apa yang menjadi persamaan pandangan kita bahwa suatu rumah termasuk bangunan khas Betawi? Jawabannya adalah terletak pada ornamennya. Ornamen adalah dekorasi yang digunakan untuk memperindah bagian-bagian tertentu dari sebuah bangunan. Ornamen rumah Betawi umumnya terbuat dari kayu. Kekayaan Betawi akan seni dan budaya mendukung terciptanya berbagai ornamen yang menjadi ciri khas pada bangunan Betawi. Ornamen-ornamen tersebut tidak hanya sebagai penghias bangunan, tetapi memiliki falsafah dalam kehidupan masyarakat Betawi. Motif ornamen khas rumah Betawi umumnya dalam bentuk ukiran sederhana yang dapat terlihat pada bagian pintu dan jendela. Ukiran motif pada rumah Betawi yang biasa ditemui berbentuk geometris seperti belah ketupat, segi 4, segitiga, lengkung, setengah lingkaran bulat, selengkung setengah bulatan dan bulatan ya. Selain motif geometri tersebut terdapat pula beberapa jenis motif lain yang sering digunakan pada rumah Betawi, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Motif bunga matahari. Nama lain dari motif ini adalah banji swastika. Biasanya dipasang pada bagian pintu ruang tamu. Dan pola ini dikembangkan dari ornamen dasar swastika sebagai pengaruh budaya Hindu yang bermakna dinamis. Ukiran motif ini melambangkan pandangan hidup. Hidup yang terang, diharapkan penghuni rumah selalu memiliki pemikiran yang lurus dan positif. Ya, ini adalah motif bunga matahari di atas pintu rumah khas Betawi ya, motif mataharinya. Dan 2. Motif bunga melati. Bunga melati dipilih masyarakat Betawi sebagai simbol karena memiliki aroma yang harum dan warnanya yang bersih. Motif ini selain juga memperindah, juga sebagai lambang harapan agar penghuni rumah senantiasa memiliki hati sebersih dan seharum bunga melati. Selain itu, motif ini juga menggambarkan keceriaan dan keramahan
masyarakat Betawi kepada siapa saja. Ukiran motif ini biasanya terdapat pada tiang rumah, sisi penutup depan atap, atau di bawah lispang rumah Betawi. Nah, ini gambarnya ya, motif bunga melati pada rumah khas Betawi, pada tiang rumah khas Betawi ya. Yang ketiga adalah motif tapak dara. Masyarakat Betawi dikenal gemar bercocok tanam. Bagian halaman rumah mereka selalu tampak asri oleh berbagai macam tanaman mulai dari tanaman hias hingga tanaman obat. Dahulu kala masyarakat Betawi banyak memanfaatkan bunga tapak dara untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti batu ginjal, bisul, hingga diabetes atau gula darah. Penggunaan motif tapak dara pada rumah Betawi melambangkan kesehatan yang bermakna agar penghuni rumah selalu diberi kesehatan ya. Yang keempat adalah motif gigi balang. Motif gigi balang adalah ornamen khas Betawi. Biasanya terdapat pada lisplang atau bagian depan rumah Betawi. Disebut gigi balang karena bentuknya yang berupa segitiga dan bulatan sejajar menyerupai gigi belalang. Ornamen pada gigi balang yang terdiri dari bentuk segitiga dan bulatan memiliki makna kejujuran, keberanian, keuletan, dan kesabaran masyarakat Betawi. Alasan dipilihnya gigi belalang sebagai simbol karena belalang hanya bisa, nah ini motifnya ya sebelah ya, mematahkan kayu jika sudah dikerjakan secara tekun dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Namun secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai simbol daya tahan yang kuat dan keberanian masyarakat Betawi dalam kehidupan. Motif ini paling sering digunakan pada rumah Betawi dan menggambarkan prinsip utama yang dipegang teguh masyarakat Betawi. Sekarang nomor 5 ya, motif tumpal atau gunungan. Motif ini biasanya terdapat pada tekstil dan anyaman khas Betawi. Pada rumah adat Betawi, biasanya motif ini dipasang pada bagian langkan, pagar pembatas teras. Sesuai dengan namanya, motif ini berbentuk gunungan yang menyerupai segitiga. Bentuk segitiga dipilih untuk melambangkan harmonisasi kehidupan oleh peranan 3 kekuatan utama, yaitu alam semesta, manusia, dan alam gaib. Selain kelima motif tersebut, terdapat pula motif lainnya seperti bunga mawar yang dimaknai kesetiaan penghuni rumah untuk tinggal dan agar betah menghuni rumah tersebut. Motif bunga cempaka yang bermakna keanggunan penghuni rumah. Motif burung merak yang bermakna kemegahan. Ada pula motif bunga kim hong yang bermakna keuletan penghuni rumah. Keuletan ya. Beragamnya motif ukiran yang digunakan pada rumah Betawi menggambarkan beragamnya harapan si penghuni rumah pada rumah tinggalnya. Sungguh kaya bangsa kita akan budaya ya. Bahkan di balik rumah adat yang ada, ternyata terselip makna yang mendalam akan kehidupan. Kita patut berbangga memiliki rumah Betawi sebagai salah satu hasil kekayaan budaya bangsa kita. Nah, kita berkarya lagi ya. Motif rumah Betawi sangat beragam seperti diuraikan di atas. Cobalah kamu gambarkan motif-motif rumah Betawi tersebut di buku gambarmu. Belilah warna yang menarik. Nah, sama seperti tadi ya, penilaiannya ada skor-skornya tersendiri. Nanti kalian bisa baca ya, agar kalian memahami dan mengerjakan tugas dengan serius, agar hasilnya baik. Ayo menyimak C. Ornamen pada jendela dan pintu rumah Betawi. Masyarakat Betawi digambarkan sebagai pribadi yang sederhana dalam kesehariannya. Hal ini tercermin dari bentuk ornamen pada pintu dan jendela rumah Betawi yang sederhana. Daun pintu ataupun jendela bagian depan rumah Betawi terbuat dari kayu. Rangka kayu pada daun pintu dan jendela terdiri dari potongan kayu yang disusun mendatar yang dikenal sebagai sebutan jalusi. Jalusi adalah lubang udara yang difungsikan sebagai ventilasi agar udara di dalam rumah berganti dengan udara dari luar sehingga tetap sehat dan segar.
Jalusi umumnya di atas pintu dan jendela. Namun beberapa rumah Betawi memasangnya di seluruh bagian pintu dan jendela ya. Nah, pada bagian teras depan rumah Betawi terdapat jendela tanpa daun. Jendela yang terbuat dari kayu yang langsung ditanam seperti jeruji. Bentuknya persegi dengan lengkungan berbentuk setengah lingkaran pada bagian atas jendela. Masyarakat Betawi menyebut jendela ini sebagai jendela bujang. Di beberapa rumah bagian atas jendela beri hiasan kaligrafi. Bentuknya jendela bujang mendapat pengaruh budaya Arab. Nah, jendela bujang umumnya dicat menggunakan warna kuning dan hijau. Warna kuning pada ornamen motif jendela tersebut melambangkan kehangatan, kecerdikan, dan bakat masyarakat Betawi dalam bisnis. Sementara warna hijau bermakna harmoni masyarakat Betawi yang bisa berkolaborasi dalam perbedaan beragam ya. Nah, ini contoh jendela bujang ya. Ornamen jendela bujang ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Pada masa lalu, nenek moyang masyarakat Betawi memiliki kedekatan dengan masyarakat Arab dan Tionghoa yang merantau kala itu sehingga motif ornamen pintu dan jendela rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh budaya Arab dan Tionghoa. Ayo berkarya, carilah contoh gambar tampak depan rumah adat yang kalian sukai. Rumah adat Betawi ya, tadi ada 3 ya. Gambarlah model rumah tersebut di kertas HVS. Beri tambahan pemandangan lainnya agar gambarmu tampak hidup. Berilah motif dan warna yang sesuai dengan mencirikan kekhasan rumah Betawi. Misalnya memberi motif gigi balang pada bagian depan rumah atau memberi warna hijau dan kuning pada ornamen jendela bujang. Bingkailah dengan indah agar hasil karyamu sesuai kreasimu. Minta gurumu menilai hasil karyamu dan jangan lupa untuk memajangnya di papan kreasi. Ayo biasakan berkunjung ke tempat rekreasi yang terdapat rumah adat khas Betawi. Mari tanamkan sikap bangga memiliki rumah khas Betawi dengan menjaga kebersihan ketika pengunjung datang ke rumah adat Betawi. Refleksi, apa sajakah motif ornamen rumah khas Betawi yang kamu ketahui? Ada 5 ya tadi anak-anak. Setelah mengetahui beberapa fakta mengenai rumah adat Betawi, apakah kamu tertarik untuk mengunjungi rumah adat Betawi? Ya anak-anak ya jawabannya. Adakah rencanamu ingin memiliki rumah Betawi sebagai model hunianmu? Ya, itu jawabanmu sendiri. Rangkuman 1. 3 bentuk rumah adat Betawi yaitu rumah bapang atau rumah kebaya, rumah joglo, dan rumah gudang. 2. Tata letak pada rumah Betawi umumnya terdiri dari ruang depan atau serambi, ruang tengah, ruang belakang. Pada bagian depan terdapat balak suji dan langkan yang merupakan ciri khas rumah Betawi. Masyarakat Betawi menghiasi rumah mereka dengan berbagai motif ukuran. Setiap motif memiliki makna tersendiri yang melambangkan harapan penghuni rumah tersebut terhadap rumah yang ditinggalinya ya. Nomor 4, 5 motif ukiran yang banyak digunakan pada rumah Betawi yaitu bunga matahari, motif bunga melati, motif tapak darah, motif gigi balang, dan motif gunungan atau tumpal. Bentuk ornamen pada pintu dan jendela Betawi banyak dipengaruhi oleh budaya Arab dan Tionghoa ya. Nah, kita ke evaluasi sekarang ke bagian A ya. Nomor 1, sebutan lain untuk rumah bapang adalah rumah A. Kebaya, B. Joglo, C. Gudang, D. Gadang. Betul, rumah kebaya ya. Umumnya tata letak rumah adat Betawi terdiri A. Ruang depan, ruang keluarga, dan halaman belakang. B. Ruang depan, ruang kamar, dan ruang belakang. C. Ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. D. Ruang depan, ruang pribadi, dan halaman belakang. Jawabannya adalah iya, B ya, ruang depan,
ruang kamar, dan ruang belakang ya. Ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Yang C jawabannya ya. Nomor 3. Motif ukiran yang melambangkan harmonisasi 3 kekuatan alam menurut masyarakat Betawi adalah ya, tumpal atau gunungan ya. Motif ukiran yang melambangkan harapan agar penghuni rumah selalu sehat adalah bunga melati A, B tapak dara, C bunga matahari, D burung dara. Ya, tapak dara ya. Bagian depan rumah adat Betawi biasanya dihiasi dengan motif A. Gigi balang, B. Banji swastika, C. Tumpal, D. Balak suci. Betul, gigi balang ya. Kita lanjut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ya. Balak suci pada rumah khas Betawi memiliki makna sebagai penyejuk dan penghalang masuknya bencana ke dalam rumah. Motif khas rumah Betawi biasanya dalam bentuk dalusi dan langkan pada bagian pintu dan jendelanya. Nomor 3, motif gigi balang pada lisplang rumah Betawi melambangkan kejujuran, keberanian, keuletan, dan kesabaran masyarakat Betawi. Nomor 4, ventilasi pada rumah Betawi disebut ya jalusi. Bentuk jendela bujang pada rumah adat Betawi dipengaruhi oleh budaya Arab dan Tionghoa ya. Kita lanjut. Sekarang ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Sebutkan 3 bentuk rumah Betawi. Ayo, apa aja Nana? Betul ya. Rumah apa? Rumah bapang atau rumah kebaya, rumah gudang, dan rumah joglo. Jelaskan 3 motif geometris pada rumah adat Betawi. Apa? Ya, ada belak ketupat, ada segi 4, ada segitiga, ada lengkung, ada setengah bulatan, dan bulatan. Nomor 3, apa motif makna tumpal pada rumah adat Betawi? Jelaskan. Motif ini berbentuk gunungan menyerupai segitiga yang melambangkan harmonisasi kehidupan oleh peranan 3 kekuatan utama, yaitu alam semesta, manusia, dan alam gaib. Nomor 4, masyarakat Betawi memiliki ciri khas menghias rumahnya dengan warna kuning dan hijau. Apakah makna di balik penggunaan kedua warna tersebut bagi masyarakat Betawi? Warna kuning melambangkan kehangatan, cerdik, berbakat dalam bisnis ya. Warna hijau melambangkan harmonis dalam ragam Betawi yang bisa berkolaborasi dengan suku-suku lain. Nomor 5, bagaimana sikap kita memaknai bentuk rumah khas Betawi sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa, yaitu mempelajari dan menjaga kelestariannya, serta memperkenalkan rumah adat Betawi kepada masyarakat luas dan dunia internasional sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta PLBJ di bab 6 ini ya. Ornamen Betawi, jendela dan pintu untuk kelas 3 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 7, permainan damdas 16 batu. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.